Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Sofia Mufliazanati, berasal dari SMA Lulus Jember, yang akan membawakan monolog berjudul Alessa Abandonon. Inggris kita linggis, Amerika kita setrika, itu kata Bung Karno, company maunya untung saja. Kami menjajah Indonesia dengan masa jajahan terlama. Kaum kami berkulit putih, berbeda dengan masyarakat pribumi yang berbeda kelas. Mereka kaum rendahan harus patuh pada orang-orang kami kolonial. Wanita-wanita pribumi dimanfaatkan sebagai ibu-ibu gundik, pemuas nafsu pejabat Belanda. Para tuan Belanda membiarkan gundik itu mengelola kekayaan Belanda di tanah gundik itu sendiri. Saat istri tuan Belanda datang dari luar, para gundik protes sebab gundik tidak punya hak untuk menerima warisan tuan Belanda. Alessa Abandonon namaku, seorang anak dari tuan Belanda yang lahir di bumi Indonesia. Kepuasanku saat memerintah dan meledeki anak-anak berkulit hitam pribumi. Aku ingin jadi dokter. Aku ingin jadi pilot. Aku ingin jadi arsitek. Aku mengejek mereka saat mendengar impian-impian dan kritik kecil dari mereka. Andai masyarakat pribumi bisa berpendidikan seperti dirimu, pasti kesadaran dan ide yang cemerlang akan lebih maju daripada kamu dan Belanda lainnya. Seorang anak pribumi rendahan itu selalu melontarkan kalimat demikian. Dia bernama Mingke, seorang anak pribumi dengan 1000 kritik spontannya. Kami para Belanda diajarkan untuk selalu menjaga jarak dengan anak pribumi. Padahal seyogianya anak remaja juga punya gairah untuk berkawan dengan siapapun. Para jawatan dan petinggi Belanda sedang berkumpul dalam suatu pertemuan. Mereka membicarakan Laut Indonesia. Jawatan pribumi selalu mengikuti kemauan Belanda setelah diberi komisi atas dorongan terhadap tindakan Belanda dalam bentuk apapun. Ayahku adalah seorang jenderal Belanda. Semua orang takut padanya. Pribumi. Kami ingin kemaritiman Laut Selatan diatasnamakan Belanda. Pribumi tidak lagi boleh melindungi Laut Selatan. Kami Belanda punya militer yang secara kuat melindungi kemaritiman Laut Selatan. Bodohnya, para pribumi hanya diam tidak bergeming. Mereka tidak punya kekuatan untuk membantah kolonial. Bahu mereka sudah rendah sebelum melontarkan kalimat ketidaksetujuan. Jika nanti yang menjaga Laut Selatan adalah Belanda, apakah kami para pribumi masih bisa menjala ikan di laut? Sebagai pribumi pesisir, sumber daya dan lauk pangan kami berasal dari laut. Pribumi tidak lagi boleh menjala ikan di laut. Pribumi harus membeli ikan hasil tangkapan Belanda secara pengecualian. Ikan yang dibeli oleh pribumi adalah sisa penyortiran ikan segar. Belanda tidak memberikan ruang sedikit pun untuk kesejahteraan pribumi. Biarpun mereka kurus, kering, misi kami adalah menjajah mereka, merampas kekayaan mereka.
Dalam sebagian keadaan, aku menyimpan simpati pada masyarakat pribumi. Energi mereka terkuras habis untuk membantu proyeksi Belanda. Sedang mereka kelaparan dan juga bergizi. Pantai Laut Selatan menyimpan keanekaragaman hayati yang bertumpah ruah. Aku tidak lagi melihat perahu-perahu milik pribumi berkeliaran di permukaan laut. Semenjak Daddy dan petinggi Belanda itu membuat kesepakatan dengan para pribumi. Hei Alessa! Sebab kau dan Belanda yang lain, kami dilarang pergi ke laut. Padahal ikan-ikan yang berenang ke tengah laut nantinya akan musnah. Kami para nelayan membutuhkan kekayaan laut untuk hidup. Tapi bagi kami, kesehatan laut adalah hal yang paling penting. Jika kamu tidak percaya, mari ikut aku berlayar agar kamu membuka mata atas apa yang telah dilakukan Belanda terhadap kekayaan pribumi. Wah, ternyata laut ini sangat cantik. Lihat, ada terumbu karang, ada ikan-ikan. Aroma laut yang menyenangkan. Kain perahu mengayuh, angin dibentangkan. Aku baru sadar, ternyata adalah lebih seru daripada menaiki kapal pesiar petinggi Belanda. Saat ku jejaki Laut Tengah, aku melihat sebuah kapal besar yang melemparkan jaring bermeter-meter di dalam laut. Selain itu, orang-orang di dalamnya melemparkan penjara di dalam laut. Beberapa saat, jaring itu diangkat dan ribuan ikan terangkat di dalam laut. Tapi, ternyata diangkat lagi ke permukaan laut. Saat kulihat tulisan kapal berlapisan itu bertuliskan Van Abandon. Kapal itu milik ayahku, Jenderal Abandenon. Salah seorang penumpang kapal itu melihat ke arahku, panik dan menyiapkan senjata laras panjang, siaga menembakku. Dor! 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 Aku menggeliat untuk menghindari tembakan itu. Tembakan yang kuhindari mengenai Mingke pribumi. Mingke! Mingke! Mingke bangun! Mingke! Mingke! Lalu tiba-tiba pertemuan antara pribumi dan Belanda semakin memanas. Pribumi, siapakah di antara kalian yang bersama Mingke pergi ke tengah laut? Akan kami jatuhkan hukuman mati atas pelanggarannya. Para Belanda mulai geram, sementara pribumi hanya diam dan saling menoleh. Alessa di sini, Jerry. Aku yang bersama Mingke pribumi pergi ke tengah laut. Aku juga ikut menyaksikan ketidakmanusiawinya Belanda dalam merusak bumi. Jelas saja pribumi dilarang pergi ke laut. Apakah karena agar pribumi tidak dapat merusak misi kalian? Jadi Mingke yang terkena tembakan itu menerima tembakan yang harusnya mengenai aku. Hentikan! Hentikan larangan pribumi untuk menangkap ikan di laut. Jadi laut ini adalah milik mereka. Tolong hentikan. Kekhawatiran dediku sontak mengeluarkan aneka baru untuk mengembalikan hak pribumi, untuk berlayar dan menangkap ikan di laut. Semenjak hari itu pula, aku dan para pribumi berlayar ke laut untuk menikmati keindahannya. Air asin yang sangat segar. Di tengah laut, aku mengingat Mingke, korban penembakan Belanda, sekaligus penyelamat kekayaan pribumi.